Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, ketemu lagi di channel Avian Eng, Ayo Sino Inggris. Kalian masih bingung dengan tenses? Mau tahu caranya bagaimana kalian cepat paham dengan tenses? Simak video ini ya. Hello everyone, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya. Oke, kenapa sih banyak dari kita itu masih sulit memahami tentang tenses? Wajar ya, karena dalam bahasa kita pembeda waktu dalam sebuah kalimat itu dibedakan dengan kata keterangan waktu. Sedangkan di kalimat bahasa Inggris itu tidak hanya kata keterangan waktunya saja yang berbeda, namun juga kata kerjanya. Contohnya seperti ini. Saya belajar bahasa Inggris sekarang. I study English now. Jika kejadiannya itu kemarin atau kita belajarnya kemarin, maka saya belajar bahasa Inggris kemarin. I studied English yesterday. Dari contoh kalimat tadi, kita bisa melihat perbedaan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Di kalimat yang pertama, kita menggunakan kata kerja pertama, yaitu study. Sedangkan di kalimat yang kedua, kita menggunakan kata kerja kedua, yaitu studied. Oke, today we are going to discuss about simple present, atau kalimat yang menggunakan kata kerja pertama. Bagaimana bentuk kalimat simple present dan bagaimana cara merangkai kalimat simple present dengan mudah? Simak terus video ini ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Oke, hari ini kita akan fokus pada rumus simple present. Oke, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita belajar tenses, maka yang perlu kita perhatikan sekali adalah penggunaan kata kerjanya. Untuk rumus simple present, maka kita menggunakan kata kerja tipe 1 atau kata kerja bentuk pertama. Oke, langsung saja ya kita ke simple present. Nah, kalimat simple present itu ada dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama adalah kalimat verbal dan yang kedua adalah kalimat nominal. Apa sih sebenarnya kalimat verbal itu? Ya, kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja di dalamnya. Sedangkan untuk kalimat nominal, kalimat yang di dalamnya tidak mengandung kata kerja. Baik, langsung saja kita mulai dari kalimat verbal dulu ya. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. I go to school. She goes to school. Dua kalimat tersebut sama-sama menggunakan kata kerja go. Namun di kalimat kedua, kata go kita tambahkan es di belakangnya. Mengapa? Ya, karena kalimat tersebut subjeknya adalah she. Maka jika subjeknya she, he atau it atau subjek tunggal, maka kata kerjanya kita tambahkan es atau s. Apabila subjeknya jamak seperti they, we, I, you, maka kata kerjanya tidak perlu kita tambahkan s atau es. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, lalu sekarang bagaimana caranya kita membuat kalimat itu menjadi kalimat negatif? Caranya cukup mudah, kita hanya menambahkan kata do not atau does not sesuai dengan subjek dari kalimat tersebut. Jika subjeknya he, she, atau it, maka kita menggunakan does not. Sedangkan untuk subjeknya they, we, I, you, maka kita menggunakan do not atau don't. Mari kita lihat contoh berikut ini. I don't go to school. She doesn't go to school. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, untuk latihan kalian juga bisa menggunakan kata kerja yang ada di video saya sebelumnya. Linknya bisa kalian lihat di atas. Dan jangan di skip ya video ini, karena nanti di akhir video ini akan saya sampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita belajar simple present.
Oke, untuk yang kedua yaitu kalimat nominal, yaitu kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Namun, bukan berarti kalimat itu tidak menggunakan kata kerja ya, tapi hanya kalimat itu membutuhkan kata kerja bantu, yaitu untuk kata kerja bantu simple present ada is, am, atau are. Mari sekarang kita lihat contoh kalimatnya. I a student. Kata I a student di situ belum lengkap karena belum ada kata kerjanya. Maka kata kerja yang tepat dalam kalimat itu adalah am, yaitu menjadi I am a student. Contoh yang lain, she a student. Kata she a student itu juga belum lengkap, maka butuh kata kerja bantu she is a student. Baik, untuk penggunaan kata kerja bantu ini kita sesuaikan dengan subjek yang kita gunakan dalam kalimat. Jika subjeknya she, he, atau it, maka kita menggunakan kata kerja bantunya is. Jika subjeknya they, we, dan you, maka kata kerja bantunya adalah are. Dan jika subjeknya I, maka kata kerja bantu yang digunakan adalah am. Lalu untuk membuat kalimat nominal ini menjadi kalimat negatif cukup mudah, hanya menambahkan kata not setelah to be atau setelah kata kerja bantu. Contohnya, I am not a student. I am not a student. Untuk yang lain, she is not a student. She is not a student. Oke, lalu apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita belajar simple present? Perhatikan ya kalimat berikut ini. I am study English. Jika kalian perhatikan, kalimat tersebut salah. Mengapa? Karena kata study di situ merupakan kata kerja, sehingga kalimat tersebut sudah tidak memerlukan lagi kata kerja bantu am. Sehingga yang betul menjadi I study English. Oke, mari kita perhatikan kalimat yang kedua ya. John doesn't read a book. Kalimat ini pun juga masih kurang tepat ya. Mengapa? Karena kata reads di situ sudah tidak lagi memerlukan tambahan s di belakangnya. Karena jika kita sudah menggunakan does atau do, maka kata kerjanya kembali ke kata kerja awal, yaitu kata kerja yang tidak ditambahi dengan imbuhan s atau es di belakangnya. Nah, itu tadi ya kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi saat kita belajar merangkai kalimat simple present. Oke, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan terus pembahasan kupas tuntas tenses bersama Avian Eng Ayo Sinau Inggris dengan subscribe channel ini. Thank you very much. See you.